Sekolah nggak pernah ngajarin kita cara ngecek keaslian video viral, makanya sampai sekarang masih banyak yang hobi kirim hoaks letusan gunung ke grup alumni. Padahal dampaknya bisa bikin resah dan merusak kepercayaan. Kita sering lupa, ada etika di balik layar yang nggak pernah diajarkan. Coba ingat, berapa kali lo lihat grup chat tiba-tiba rame karena ada kabar duka artis atau bencana, tapi ternyata hoaks? Ini bukan cuma soal males ngecek, tapi juga soal FOMO. Rasa takut ketinggalan informasi bikin kita lebih milih kirim dulu, mikir belakangan. Padahal, satu klik bisa bikin kepanikan massal. Kenapa kita gampang banget percaya? Psikolog bilang, otak kita lebih suka informasi yang nyaman dan sesuai keyakinan. Ditambah algoritma medsos yang ngasih prioritas konten sensasional. Makanya, hoaks sering lebih cepat viral daripada klarifikasi. Fear of missing out alias FOMO itu kondisi di mana lo cemas ketinggalan informasi atau pengalaman penting. Di sosial media, ini bikin lo terus update dan ikut tren. Tapi efek sampingnya, lo jadi kurang kritis sama informasi yang datang. Ingat, nggak semua yang viral itu penting atau benar. Gimana cara baca kode dari chat seseorang? Ketika temen lo forward berita tanpa sumber, itu bisa jadi tanda dia kurang peduli atau terlalu percaya. Atau mungkin dia cuma pengen dianggap paling update. Tapi lo juga bisa lihat, mana yang sabar ngecek dulu sebelum share. Kode lain, perhatikan reaksi mereka saat dikoreksi. Ada yang defensif, ada yang nerima. Yang defensif biasanya lebih peduli sama egonya daripada kebenaran. Yang nerima, tandanya dia punya growth mindset. Nah, itu yang perlu lo jaga dalam pertemanan. Kesalahan yang sering kita lakuin, langsung share tanpa baca seluruh artikel. Cuma lihat judul bombastis, langsung forward. Atau, percaya sama admin grup yang katanya terpercaya. Padahal admin juga manusia biasa yang bisa salah. Jangan serahkan nalar lo ke orang lain. Teman sejati itu bukan yang paling update, tapi yang paling kritis. Mereka bakal ngecek dulu, bukan asal share. Teman toksik justru sengaja nyebarin hoaks buat cari perhatian atau ngerjain lo. Bedain mana yang peduli sama kebenaran, mana yang peduli sama validasi. Hubungan pertemanan lo bakal lebih sehat kalau lo bisa saling ngoreksi tanpa marahan. Misalnya, itu hoaks, loh, udah dibantah. Kalau temen lo marah, berarti masalahnya ada di ego, bukan di informasi. Lo berhak punya circle yang support lo buat mikir kritis. Contoh nyata, beberapa waktu lalu, beredar video gunung meletus di Jawa yang ternyata video lama dari tahun lalu. Banyak grup alumni, tetangga, dan keluarga yang panik. Padahal, cukup cek di Google atau cek sumber videonya, semuanya jelas. Tapi karena FOMO, kita lupa langkah sederhana ini. People pleaser sering merasa harus share semua biar dianggap gaul. Padahal, lo nggak perlu jadi sumber informasi buat semua orang. Prioritaskan kesehatan mental lo sendiri. Lebih baik dianggap telat atau nggak update daripada nyebarin hoaks dan nyesel belakangan. Self-love berarti lo berani nolak untuk share hal yang belum jelas kebenarannya. Lo juga berhak bikin batasan. Gue nggak mau jadi bagian dari penyebaran hoaks. Itu lebih berharga daripada 1000 likes atau validasi. Dulu gue pernah kena mental karena share info promo yang ternyata hoaks. Bayangin, gue share ke grup keluarga, terus om gue protes karena dia udah antar ke toko. Malu banget. Sejak itu, gue selalu verifikasi dulu. Pelajaran pahit, tapi berguna. Step pertama, kalau dapat informasi mengejutkan, jangan langsung share. Tarik napas, tahan 10 detik. Selama itu, pikir, ini logis nggak? Siapa sumbernya? Udah ada konfirmasi? Otak lo butuh jeda buat berpikir. Step kedua, cek sumber. Kalau dari medsos, search aja kata kuncinya. Pastikan dari media resmi atau lembaga terpercaya. Ada juga situs fact-checking kayak turnbachhoas.id. Jangan malas, karena kredibilitas lo taruhannya. Ternyata,
Nyebarin hoaks nggak cuma merugikan orang lain, tapi juga menghancurkan reputasi lo sendiri. Di era digital, jejak digital lo adalah aset. Setiap share yang salah bisa bikin orang nggak percaya lagi sama lo. Jadi, berpikirlah sebelum klik forward. Jadi kuncinya, verifikasi sebelum share, bukan share sebelum verifikasi. Dalam satu kalimat, tanya 3 kali pada diri sendiri sebelum kirim. Ini benar? Ini perlu? Ini baik? Sederhana, tapi ampuh. Video ini adalah pengingat kalau etika digital itu penting. Save video ini, tag temen yang suka share hoax biar mereka sadar. Dan follow untuk life skills lainnya. Karena sekolah emang nggak ngajarin, tapi